Mati jamaah masjid As-Solihin yang sangat berbahagia, seperti yang disampaikan tadi Bapak Ketua Pengurus Masjid. Sekiranya itu sambutan, mungkin saya tidak akan menyinggung tentang maulid karena sebentar Pak Ustadz akan menyinggung hikmah dari maulid Nabi. Cuman satu penyampaian saya, bahwasanya peringatan maulid ini jangan cuma sekedar pada tanggal 12 Rabiul Awal saja. Jadi sesungguhnya kita umat Nabi Muhammad harus senantiasa mengingat beliau, bagaimana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang sampai seperti yang kita rasakan saat ini. Dan selanjutnya mungkin kami dari pemerintah Kelurahan Adatongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk menghadiri kegiatan hari ini. Alhamdulillah masjid kita ini, saya kali kedua Pak. Terakhir waktu Ramadan kemarin kita sampai Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Masjid, bukan mengambil jamaahnya mungkin Pak Ketua, tapi alhamdulillah masjid ini bisa diperuntukkan juga untuk orang tua kita agar tidak menyeberang di depan. Jadi sebenarnya di sini ada berapa kakak, di depan ada kompleks, sebenarnya bisa diarahkan masuk ke sini, biar mereka mungkin ada orang tuanya yang tidak sanggup lagi untuk menyeberang jalan ke rumah, bisa diarahkan di sini. Di samping kalau saya lihat yayasan ini kan nantinya akan mencetak tapis-tapis. Sebenarnya masjid ini humanis, kalau saya lihat harapannya. Jadi kita besarkan tapis ini. Jika ada warga, memang dari saya berbicara sama Pak Ustaz Muhammad, ada warga yang membutuhkan atau kurang mampu untuk mengemban ilmu tahfiz, soalnya kalau di yayasan luar kan membayar, di sini gratis. Alhamdulillah. Jadi sudah ada di wilayah kita di lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongan, yang bisa mencetak anak-anak kita untuk tahfiz Quran. Jadi bisa diinformasikan hari ini yang sempat hadir, sampaikan keluarganya yang mungkin berekonomi agak kurang, bisa diarahkan ke sini. Yang selanjutnya mungkin terakhir dari kami dari pemerintah Kelurahan Adatongan, mengingat kondisi Bapak Ibu kemarau berkepanjangan dan angin kencang, kami harapkan untuk warga tidak membakar sampah sembarangan. Bagi bapak-bapak mungkin kaum hisab yang merokok juga, ketika membuang puntung rokoknya jangan sembarangan Pak, karena sudah beberapa kali damkar memperingati bahwasanya titik api itu berawal dari percikan api kecil. Dan juga terkadang gara-gara orang makan sampah lupa dimatikan atau karena capek, karena dia siram 2 ember dikira sudah mati tapi angin kencang, nah akhirnya membawa ke dampak yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pemerintah Kelurahan Adatongan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Jadi kita sebentar mendengarkan baik-baik bagaimana hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perhatian dan kesempatannya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi itu ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus lanjutkan dengan pembacaan doa kepada Ustaz Haji Muhammad Zainal Esi. Kami persilakan. Saya ulangi saja dengan semangat sudah malam, Bapak Ibu Sepak biasanya sudah istirahat. Allah pada kesempatan malam ini kita beristirahat di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi hadihi ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مفرودا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. Yang pertama tentunya di malam yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat bermajelis ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita kumpul di tempat ini, di rumah Allah ini, di masjid ini, ya untuk sama-sama kembali mengenal. Walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya sudah membaca sirah atau perjalanan baginda Rasulullah SAW, tapi tidak mengapa pada malam ini kita kembali mengulang-ulang bagaimana Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul di muka bumi ini betul-betul menjadi berita bagi seluruh alam semesta ini. Sehingga semua sisi kehidupan Rasulullah SAW itu menjadi teladan bagi umatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan, itu bukan dari Rasulullah SAW, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Makanya anak-anak kalau ingin menjadikan idola dalam kehidupan kita, jadikanlah siapa? Siapa yang menjadi idola kita? Rasulullah SAW, bukan pemain bola, ya, bukan penyanyi, ya, bukan artis, ya, tetapi yang kita jadikan idola dalam kehidupan kita adalah Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami hormati dan kami muliakan orang tua kami yang ada di sini, pengurus yayasan, ada juga pengurus masjid, pengurus masjid, dan juga Bapak Lurah di sini, juga Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran kita pada kesempatan malam ini, Ibu, Bapak, semoga kesempatan malam ini, waktu yang sudah kita luangkan, semoga kita menjadi sia-sia bagi kita semuanya. Ya, karena siapapun yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, insyaallah akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis seperti ini itu malaikat, banyak sekali malaikat yang mungkin kita tidak nampak, tapi sesungguhnya banyak sekali malaikat yang mengikuti majelis seperti ini. Di mana majelis itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ adalah malaikat akan menaunginya. Wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikat wa ghasyiyatuhum rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala fi kitabul aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan malaikat. Ya, bukan juga dari kalangan jin, bukan dari kalangan iblis. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian lahirkan. Rasulullah punya ibu, punya seorang ayah. Akan tetapi yang membedakan Rasulullah SAW terpilih, ya kemudian menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan risalah ini kepada umat. Yang mana ya kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah SAW itu ya akhlaknya ya kata Allah itu berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ya. Bahwa Rasulullah SAW itu sangat ya tidak tega melihat umatnya itu menderita. Tidak tega melihat umatnya itu tersesat. Tidak tega melihat umatnya kemudian kelak di akhirat kemudian menjadi orang yang beruntung. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu betul ketika ya sudah diamanahkan, ya ketika sudah menjadi Rasul. Bagaimana kita mengetahui kehidupan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul? Rasulullah adalah seorang saudagar yang memiliki kekayaan juga banyak, ya. Tetapi setelah diutus menjadi Rasul, ya, setelah amanah itu ada di pundak Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah itu langsung berubah 180 derajat. Ya. Yang tadinya mungkin masih bisa, ya, bersantai-santai Rasulullah SAW masih bisa pergi berdagang, ya, masih bisa berjalan menuju Syam, menuju Yaman untuk berdagang dan menikmati harta kekayaan yang dimilikinya. Tetapi setelah menjadi Rasul, maka kehidupan Rasulullah SAW itu berubah 180 derajat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW hidupnya terkena kelaparan. Ya. Bukan sehari dua hari, tapi sering sekali. Ya, sehingga memang Rasulullah SAW mengorbankan hidupnya ini untuk umat ini, untuk umatnya ini, ya betul-betul dikorbankan oleh hartanya, keluarganya, jiwanya, ya, untuk Allah. Ya. Karena amanah yang ada di pundak Rasulullah SAW itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini, ya, insya Allah, ya, di bulan Rabiul Awal ini, ya, kita mengambil momen dari kelahiran Rasulullah SAW. Kita mengambil momen yang kembali mengambil umat. Walaupun kita sebagai umatnya, ya, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu kita tanam, ya, setiap hari. Cuma di momen ini kemudian kita menjadi pengingat, ya, mengulang kembali, ya, bagaimana kemudian kita sebagai umat ini ada kewajiban bagi kita untuk apa? Mencintai Rasulullah SAW. Seseorang tentunya kita, ya, kita mencintai seseorang itu kalau kita mengenalnya.
Adik-adik semua yang di sini, yang di depan, ya, cinta sama orang tua. Cinta sama orang tuanya enggak? Hah? Cinta? Cinta? Kenapa cinta sama orang tua? Kenapa? Hah? Kenapa cinta? Karena orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, ya kan? Ya, orang tua yang setiap hari ya memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita sebagai anak tumbuh rasa cinta itu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Begitupun ya, kita ini adalah umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bagaimana menyebut cinta itu sehingga kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Sehingga kita memang perlu mempelajari sirah atau perjalanan hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mempelajarinya, membacanya bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka kemudian rasa cinta itu akan tumbuh ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Qul in kana aba'ukum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahi bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Qul in kana, katakanlah jika, ya, in kana, jika aba'ukum, jika bapak-bapakmu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratakum, ya, dan keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan akan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, ya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ya, ahabba ilaikum, kemudian kamu lebih mencintai itu semuanya, ya, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa tarabbasu, ya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qauman fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ya, kalau kita membaca ayat ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita masih lebih mencintai, ya, bapak kita, kedua orang tua kita, ya, bapak kita, ibu kita, ya, istri-istri kita, anak-anak kita, harta kita, tempat tinggal kita lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tunggulah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling utama dalam kehidupan kita adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya. Tidak boleh melebihi cinta ini keduanya dibandingkan cinta kita kepada ibu bapak kita, istri kita, anak kita,
harta kita, kekayaan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lebih mencintai itu semuanya maka tunggulah. Ya. Tunggulah. Makanya kalau kita banyak membaca kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, maka kita akan mendapati bagaimana kecintaan sahabat itu kepada Rasulullah yang sangat luar biasa. Ya. Mungkin kita tidak terlahir di sana Rasulullah SAW, tapi kita bisa membaca, mencontoh bagaimana kecintaan para sahabat itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu itu hijrah bersama Rasulullah SAW. Ya. Yang mana perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar yang ditempuh itu bukan di jalan yang biasa. Ya. Karena tentunya pada saat itu ya, bahkan kafir Quraisy di Makkah, ya, para pembesarnya itu, ya, siapa yang bisa ya, memenggal kepala Rasulullah, kepala Muhammad, maka diberikan hadiah yang sangat besar. Maka memang Rasulullah itu ya, meninggalkan Makkah itu ya, di jalan yang tidak biasa dilewati oleh para musafir. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Bakar, ya, menemani Rasulullah SAW ke Madinah hijrah, ya, kemudian Rasulullah SAW sempat bersembunyi di gua. Ya, ketika bersembunyi di situ di dalam gua, kemudian Rasulullah SAW itu tidur di paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu ya, Abu Bakar itu disengat kakinya kalajengking. Tapi bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, kecintanya kepada Rasulullah SAW tidak mau mengganggu ya nyenyaknya hidupnya Rasulullah SAW. Kita bayangkan kalau disengat oleh kalajengking. Ya, jadi Abu Bakar itu berdiam, kemudian menahan sakitnya sengatan kalajengking. Ya. Sehingga saking sakitnya itu kemudian meneteslah air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian yang mengenai ya, muka Rasulullah SAW. Seketika Rasulullah SAW berbangun dan mengatakan, apa yang terjadi wahai sahabat? Bahwa kemudian Abu Bakar menceritakan bahwasanya kakinya disengat oleh kalajengking dan saya tidak mau mengganggu tubuh saya Rasulullah. Dan begitulah kecintaan, ya, kecintaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Ada juga kisah ya seorang sahabiah ketika perang Uhud. Ya, kita tahu ketika perang Uhud itu terjadi. Ya. Pada saat itu di awal ya, kaum muslimin itu sempat menang. Akan tetapi kemudian pasukan kafir Quraisy Makkah itu memutar balik ya, atas kelemahan yang dilihat oleh pasukan kaum muslimin yang meninggalkan Jabal Rumah. Ya, pemanah itu kemudian turun karena melihat banyaknya ghanimah. Ya, disitulah melihat Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, melihat ada kesempatan kemudian ya, menghantam kembali umat muslimin. Sehingga pada saat itu memang ya, terdengarlah berita bahwasanya Rasulullah SAW itu sempat ya, terkena ya, bahkan sampai mengalirkan darah. Ya, sehingga setelah selesai peperangan ada seorang sahabiah ya, dan dia sahabiah ini dia mendengarkan bahwasanya bapaknya ini syahid ya. Kemudian suaminya syahid, kemudian anak lelakinya juga syahid. Tetapi ketika rombongan itu pulang, yang dicari adalah Rasulullah SAW.
ya, tidak berduka atas meninggalnya suaminya, bapaknya dan anak laki-lakinya di medan perang. Tetapi hal yang paling pertama ditanya adalah bagaimana kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada para sahabat yang pulang, bagaimana kabar Rasulullah? Apakah Rasulullah dalam keadaan selamat? Kemudian para sahabat tanya, Rasulullah dalam keadaan selamat. Tapi sahabiah ini ingin langsung melihat di mana Rasulullah. Saya ingin melihatnya, apakah betul-betul Rasulullah dalam keadaan selamat? Yang kemudian dijelaskan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan selamat, maka kata sahabiah, ya cerita yang saya dapatkan itu hilang seketika ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan selamat. Begitulah cinta para sahabat, ya, Rasulullah SAW kepada Rasulullah. Bahkan kalau kita juga mendengar Bilal bin Rabah, ya, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Bilal itu tidak bisa tinggal di Madinah karena senantiasa mengenang, ya, membayangkan Rasulullah SAW itu masih hidup, ya, karena kita tahu Bilal bin Rabah adalah muadzinnya Rasulullah atau Bilalnya Rasulullah, ya, bukan adanya Rasulullah SAW. Sehingga Bilal ketika pas waktunya azan, ya biasa Rasulullah selalu mengingatkan. Sehingga Bilal itu setiap melihat, ya, pojok-pojok masjid di masjid itu selalu menangis, ya, karena selalu terbayang Rasulullah itu masih hidup. Sehingga Bilal itu tidak bisa hidup di Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Bilal pindah ke Syam. Karena tidak kuat, ya, atas kepergian Rasulullah SAW dan senantiasa terbayang dalam kehidupannya, ya, sehingga, ya, setiap terbayang dengan Rasulullah, Bilal tidak kuat, sehingga menangis dan lain sebagainya. Dan begitu banyak kisah-kisah, ya, para sahabat Rasulullah SAW bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu juga yang menjadikan kesempurnaan keimanan seseorang adalah kecintanya kepada Rasulullah SAW. Karena tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia belum mencintai Rasulullah SAW. Makanya ini penting bagi kita semuanya untuk menanam kecintaan itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau rasa cinta itu belum tertanam dalam diri kita, berarti belum sempurna keimanan seseorang itu. Kalau kita belum mengidolakan Rasulullah SAW, berarti belum sempurna keimanan seseorang dalam dirinya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan seseorang, ya, sampai dia menjadikan aku sebagai seorang yang lebih dia cintai, ya, daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Makanya menjadi syarat kesempurnaan seseorang itu adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya sangat penting bagi kita, ya, karena memupuk cinta itu, ya, kalau kita ingin mencintai seseorang, ya, perlu kita memupuknya. Kalau kita mencintai seseorang, ya pasti ada sebabnya kemudian kenapa kita mencintainya. Sehingga kalau rasa cinta kita ini senantiasa subur, senantiasa kita rawat, maka kecintaan kita juga pada Rasulullah SAW itu senantiasa, ya, senantiasa ada pada diri kita.
Begitu juga dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu juga kalau kita ingin merasakan lezatnya keimanan, ya, mungkin Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan itu juga dirasakan. Ya. Keimanan itu ada rasanya. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan dalam satu masa dalam hidup kita itu betul-betul kita merasakan keimanan itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi keimanan itu ada rasanya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, "Salahun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 perkara yang kemudian kalau kita melakukan itu kita akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Ada masanya mungkin pernah kita merasakan kalau kita sholat itu sangat khusyuk, sangat tenang. Ya. Kita sholat mulai sholat malam betul-betul asyik untuk kita sholat malam. Kita betul-betul menghayati, merenungi setiap apa yang kita baca. Kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita mengaji 1 juz, 2 juz, tapi kita tidak merasakan, ya, kelelahan. Ya, karena ada biasa kita baru saja membuka Al-Quran, kita sudah capek, bahkan baru 1 halaman mengantuk lagi. Ya. Tapi kalau keimanan sholat itu lagi bagus, keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang di atas, maka kalau kita mengaji Al-Quran itu 1 juz, 2 juz itu terasa sebentar. Kita qiyam 11 rakaat itu terasa sebentar. Kita bersedekah itu terasa ringan. Itu kalau sedang keimanan kita lagi di atas. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara kalau kita melakukan itu maka kita akan merasakan manisnya keimanan. Kata Rasulullah SAW, ayyakuna Allah wa Rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Artinya bagaimana kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai dibandingkan yang lainnya. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu kunci kalau kita ingin merasakan lezatnya keimanan. Makanya kalau kita membaca lagi, ya, bagaimana Rasulullah SAW ibadahnya. Rasulullah itu kalau salat malam itu sampai bengkak kakinya. Ya, kalau kita bisa membayangkan kalau sampai bengkak kakinya itu kalau sholat itu berarti bukan 1 jam, 2 jam sholatnya. Ya. Kalau sampai bengkak kakinya berarti ini sholatnya, ya, bisa jadi jam-jam. Bahkan dalam hadis yang panjang itu diriwayatkan Rasulullah itu, ya, terkadang sholat itu sepanjang malam. Makanya kenapa kakinya bengkak. Dan Rasulullah tidak sadar kalau kakinya itu bengkak, karena menikmati setiap bacaan yang dibaca. Maka juga Utsman bin Affan ketika sholat malam itu menghabiskan 30 juz dalam sholat malamnya. Apakah Utsman bin Affan merasakan kelelahan dalam sholat itu? Tidak. Bahkan menikmati, ya, sholat malam itu dinikmati sehingga tidak terasa ternyata sudah habis waktu, sudah masuk waktu fajar. Ya, begitu mungkin Bapak Ibu pernah merasakan
ketika merasakan betul-betul nikmatnya sholat malam, tiba-tiba sudah masuk waktu subuh. Ya, padahal masih ingin bersenang-senang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syarat kemudian kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan ini, maka bagaimana kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada yang lain. Yang kedua, wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illa billah. Kita mencintai saudara kita, ya kita mencintainya karena Allah Subhanahu. Kita mencintai sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan yang lainnya. Ya. Bukan karena sesuatu ada yang ingin kita mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Ya. Jika kalau pertemanan kita sesama saudara Muslim itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga menjadi salah satu faktor kita akan mendapatkan atau merasakan manisnya keimanan. Yang ketiga, wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuba minna. Seseorang juga benci untuk kembali kepada kekufuran, atau benci kalau dia kembali lagi di masa-masa jahiliyahnya. Dia sudah hijrah, dan dia membenci kalau dia kembali lagi ke masa-masa jahiliyah yang dahulu. Sehingga dia merasa tidak senang, tidak senang dalam dirinya kalau dia kembali lagi ke masa-masa jahiliyah. Masa-masa dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti dia membenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga